Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Ini adalah video seri tentang Microsoft Excel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat Microsoft Excel. Sebelum kita memulai tutorial ini, silakan bagi rekan-rekan untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Oke, teman-teman ataupun rekan-rekan, kita langsung saja kepada materi tentang fungsi dan manfaat Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempersiapkan materinya, yaitu yang pertama, sebentar ya. Oke, mengenal lebih dekat. Setelah membahas tentang sejarah dan pengertian Microsoft Excel, kali ini kita akan lebih jauh mengetahui fungsi serta manfaat Microsoft Excel atau kegunaan dari Microsoft Excel dalam membantu mempermudah pekerjaan sehari-hari kita. Sekaligus, kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel. Fungsi utama dari Microsoft Excel ini adalah sebagai aplikasi ataupun software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Ini adalah salah satu dari fungsi Microsoft Excel dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logik dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung, mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari sebuah hasil penelitian. Jadi beberapa fungsi di sini kita akan bahas ke dalam video-video selanjutnya. Bagaimana cara mempraktikkan di Microsoft Excel. Manfaat dari Microsoft Excel ini diantaranya adalah bidang akuntansi, mencari besaran keuangannya selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita gunakan dalam bidang akuntansi. Lalu kalkulasi matematik. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Jadi di dalam Microsoft Excel kita bisa menggunakan rumus-rumus pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Selanjutnya adalah pengolahan data. Untuk pengolahan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum dalam sebuah data, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembuatan grafik. Misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah operasi tabel. Dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1 juta lebih dan jumlah kolom 16.000, maka rekan-rekan tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari Microsoft Excel. Setelah itu kita lihat dari kelebihannya. Kelebihan dari Microsoft Excel ini, organisasi data yang pertama, kemampuan untuk mengatur jumlah besar data dengan teratur, di mana spreadsheet mempunyai kelogisan dan grafik yang bagus. Jadi
tidak monoton ya rekan-rekan ya. Jadi ada visualnya nanti dalam pembuatan grafik dan diagram nantinya. Dengan adanya data yang terorganisir, maka akan mudah melakukan analisa data serta mencerna hasil pekerjaan terutama bila digunakan untuk membuat grafik dan presentasi dan data visual lainnya. Selanjutnya adalah formula Excel. Excel dapat menghitung angka-angka hampir seketika, melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel jauh lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. Sudah jelas, nanti ketika kita menggunakan rumus-rumus, itu akan lebih mudah dalam perhitungannya menggunakan Microsoft Excel dibandingkan menggunakan kalkulator. Namun, hal ini tergantung pada pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Excel. Nah, dalam video ini nanti kita akan bahas bagaimana formula-formula yang kita akan gunakan di Microsoft Excel. Selanjutnya adalah dukungan dari pihak ketiga. Jadi Microsoft Excel ini kelebihannya ada dukungan pihak ketiga. Artinya Excel pada dasarnya dianggap sebagai standar terbaik untuk perangkat lunak, spreadsheet, dan dapat dinikmati pada jumlah perangkat lain, termasuk smartphone dan tablet. Tentunya rekan-rekan yang mempunyai handphone atau smartphone itu sudah bisa menggunakan Excel di handphone atau smartphone rekan-rekan ya. Jadi bisa dijalankan di Android juga. Yang terakhir adalah integrasi dengan Microsoft Office. Sebagai bagian dari Microsoft Office, Excel bekerja pada hampir setiap bagian lain dari perangkat lunak Microsoft Office. Spreadsheet pada Excel dapat dengan mudah ditambahkan pada Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Artinya, ketika rekan-rekan menginstal Microsoft Office, tentu di situ akan ada yang namanya Excel. Selain dari Word, PowerPoint, juga ada yang namanya Excel. Nah, Excel ini adanya nanti di Microsoft, satu paket ya rekan-rekan. Ini kelebihan dari Microsoft Excel. Lalu kekurangannya, kalau kita bicara kelebihan pasti akan ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini antara lain butuh banyak latihan. Kenapa harus butuh banyak latihan? Karena ketika kita menggunakan Excel, kita akan berhubungan dengan penulisan atau penggunaan rumus di Microsoft Excel. Nah, nanti dalam video ini step by step kita akan belajar cara menggunakan Microsoft Excel ini dituangkan dalam sebuah rumus nantinya. Selanjutnya adalah kesalahan perhitungan. Ketika fungsi perhitungan otomatis Excel membuat kelompok perhitungan dalam jumlah yang besar, sebenarnya hal itu tidak tepat karena sebenarnya tidak benar-benar mudah. Jadi kita harus cermat dalam penggunaan rumus di Microsoft Excel. Lalu memakan waktu. Maksud dari memakan waktu di sini adalah memasukkan data secara manual ke Excel bisa saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita mempunyai data secara manual, lalu kita akan inputkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lama, terutama jika pengguna memiliki banyak data untuk dimasukkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk secara manual untuk memasukkan data itu secara sangat tidak efisien kalau misalkan datanya banyak. Jadi memang kita harus menuangkan beberapa data yang tadinya manual lalu diinputkan ke dalam Excel. Yang terakhir adalah ongkos atau biaya akses. Nah, di sini tentunya Microsoft ini tidak free ya rekan-rekan ya. Dan memang harus berbayar. Jadi menggunakan Microsoft Excel asli tidaklah gratis, tentunya harus berbayar. Versi berbasis cloud dari Excel memerlukan langganan untuk Office 365. Sedangkan edisi desktop dipatok dengan harga beli yang tidak murah, artinya lumayan mahal. Nah, nanti kita akan coba bagaimana menginstal dari Microsoft Office 365. Yang artinya di sini versi berbasis cloud ya rekan-rekan ya. Kita akan coba nanti
di video selanjutnya saja. Oke rekan-rekan, itu adalah beberapa pembahasan tentang fungsi dan manfaat dari Microsoft Excel. Terima kasih rekan-rekan. Apabila memang video ini bermanfaat untuk rekan-rekan, mohon untuk subscribe, like, dan komentar video ini apabila memang bermanfaat. Dan apabila ada kritik, silakan berikan di komentar, tentunya harus dengan kritik membangun agar nanti saya lebih semangat lagi membuat sebuah video tutorial. Terima kasih rekan-rekan. Salam dari channel Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.